Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini yang bangga sama Tuhan Yesus? Bangga punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang hebat. Yang bangga sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, katakan wuh, wuh. Yakinkan 10 orang, 5 orang di sekeliling Anda, ngomong sama mereka, Anda punya Tuhan yang hebat, Anda punya Tuhan yang luar biasa, Anda punya Tuhan yang ajaib. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Dan selamat sore, shalom. Jemaat SJS semua kabarnya luar biasa, amin. Siap diberkati? Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan ini saya sempat memulai satu seri khotbah yang saya mengajarkan tentang the devil's trap atau perangkap iblis. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, sejak kita ditebus oleh darah Yesus, Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka setan tidak bisa lagi menyentuh kita. Setuju, katakan amin. Tidak ada santet yang berani dan mempan atas orang-orang percaya. Setuju, katakan amin. Kenapa aminnya tiba-tiba loyo? Pakai santet semua ini? Enggak ya? Enggak ada santet, enggak ada guna-guna, enggak ada kuasa kegelapan yang bisa menyentuh, menyerang atau menjatuhkan orang-orang yang sungguh di dalam Kristus. Setuju, katakan amin. Setan sudah enggak bisa lagi menyentuh, menghancurkan hidup kita karena kita dalam milik Kristus. Tapi Bapak Ibu, saya sempat sampaikan, setan tidak pernah suka sama rencana Tuhan dalam hidup kita. Setan tidak pernah suka akan rancangan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Sebab itu apa yang biasa dia lakukan, dia memberikan yang namanya ranjau. Memberikan apa? Dia memberikan ranjau, dia memberikan perangkap, dia memberikan trap supaya kita masuk dalam perangkap itu. Dan kalau kita gak sadar akan perangkap itu, kita terperosok semakin dalam, semakin jauh kita dari Tuhan, semakin banyak kesempatan untuk setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya sudah sampaikan di part yang pertama, klik, tentang the devil's trap. Saya menyampaikan senjata iblis nomor 1 untuk menjatuhkan orang-orang Kristen adalah melalui intimidasi. Kita mengerti bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Dia suka mendustai, dia suka membohongi. Seringkali kita pun sebagai orang-orang percaya, kita mempercayai bohongnya iblis. Banyak kata-kata yang menakutkan, banyak kata-kata yang membuat tawar hati, yang akhirnya membuat kita kalah sebelum perang. Boleh di switch dulu? Pak Bu, saya sempat sampaikan, semenakutkan-menakutkannya Goliat, seserem-seremnya Goliat, saya pernah membedah di sini bahwa ternyata Goliat hanyalah seorang penderita apa? Tumor otak. Ada yang banyak yang ingat, yang baru datang, hah kok bisa tumor otak? Cek di YouTube-nya sudah ada. Semenakutkan apapun yang di depan Anda, yang setan berkata kamu gak mungkin bisa menang. Ternyata bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Yang kedua saya sampaikan tentang the devil's trap adalah iblis akhir-akhir ini sedang kerja lembur untuk menghancurkan keluarga. Karena iblis mengerti keluarga adalah tempat di mana Tuhan mencurahkan berkatnya. Kalau keluarga hancur, pelayanan pasti hancur. Kalau keluarga hancur, pekerjaan juga pasti akan hancur. Sebab itu perhatikan keluarga Anda. Saya sempat menyampaikan tentang komunikasi di dalam keluarga. Sekarang part 3 ya, bagian yang ketiga. Dan bagian ketiga ini, jangan ditampilkan dulu, isinya sudah keluar, stop dulu ya. Jarang dibahas di dalam gereja. Dan kalau saya menyampaikan hal ini di kota yang kecil, gak cocok. Tapi sejak saya pindah ke kota yang lebih besar dari Surabaya, yaitu Jakarta, saya melihat hal ini itu menjadi satu budaya, menjadi bahkan satu berhala bagi orang-orang yang ada di kota Jakarta. Yaitu apa? Devil's trap yang ketiga ini, perangkap setan yang ketiga. Boleh ditampilkan? Yaitu si
Sama-sama katakan sibuk. Coba tanya sama kiri kananmu, kamu sibuk atau menyibukkan diri? Tanya sama mereka, kamu benar-benar sibuk atau kamu pengangguran? Pak Bu, ini adalah satu hal yang menurut saya di kota besar seperti Jakarta, iblis ingin kita sibuk. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan, kita baca dulu yuk sama-sama. Di Lukas 10, ayat yang ke-38 sampai yang 42. Oke, saya bacakan, tolong Bapak Ibu perhatikan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta apa? Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, apa? Marta, Marta. Saya ulangi, Marta, Marta. Anda punya nama masing-masing? Yuk pakai nama kita masing-masing. 1, 2, 3. Andrew. Ayo semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Andrew. Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang setuju katakan amin. Dikatakan di situ, Marta menyibukkan diri dengan banyak hal. Tapi dia berkata kepada Marta, Marta, kamu belum melakukan yang terpenting yang sudah dilakukan sama Maria. Kamu sibuk dengan hal banyak, tapi yang terpenting kamu tidak lakukan. Pak Bu, banyak orang sibuk, klik. Tapi ternyata banyak orang kehilangan yang paling penting. Banyak orang miss yang paling penting. Dan di dalam barusan yang kita baca, Yesus membuat sebuah pernyataan. Klik. Ternyata kesibukan adalah khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara yang bukan esensi. Ini bukan Pastor Andrew yang ngomong. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus yang ngomong. Definisi kesibukan dari Tuhan Yesus adalah apa? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara yang enggak penting, yang bukan esensi. Dan seringkali Bapak Ibu, kita di kota besar, kita terjebak di dalam kesibukan. Kita khawatir dan menyusahkan diri dengan hal-hal yang gak penting, yang bukan esensi. Terus terang Bapak Ibu Saudara, di awal tahun saya sempat terjebak. Saya sempat terperangkap dengan kata sibuk ini. Itulah kenapa saya akhirnya menyadari dan saya merenungkan semuanya. Dan iya, itu adalah perangkap iblis. Dari awal tahun banyak yang nyari Pastor Andrew. Ngajak makan, ngajak ketemu, ngajak networking. Semakin banyak pelayanan A, B, C. Setiap hari ada aja kegiatannya. Jemaat semakin banyak. Semakin banyak hal yang perlu dikoordinasi. Semakin banyak jemaat, semakin ada aja request jemaat untuk melayani. Dan ketika saya sibuk Bapak Ibu Saudara, setuju dengan saya? Busy feels good. Setuju? Sibuk itu rasanya enak. Sibuk itu rasanya nikmat. Dan saya kasih tahu kepada full timer gereja, semua yang cari Pastor Andrew, terima semua. Semua pelayanan, ambil semua. Jangan ada yang ditolak. Jadi saya dari pagi, ada aja meetingnya, ada aja ketemuan, pulangnya malam. Dan, tahu gak, setelah itu terjadi, saya rasa, gue laki. Betul gak? Banyak laki-laki, pria-pria akan merasa hal yang sama. Kalau semakin pengangguran, aduh ngapain sih?
Semakin banyak kerjaan, semakin wah gue merasa keren. Dan itu kejadiannya di saat istri saya hamil. Kadang istri saya bisa ngikuti saya, kadang terlalu capek nggak bisa. Dan benar-benar meeting, benar-benar pelayanan, benar-benar koordinasi ini dan itu. Sehingga anak saya yang barusan nangis barusan ini di sini lahir. Anak saya lahir dan kebiasaannya belum hilang. Saya tetap kepingin sibuk. Saya tetap kepingin merasa keren, laki, sibuk. Saya merasa seperti seorang presiden. Wah, kalau presiden sibuk, Pastor Andrew juga harus sibuk. Dan kebiasaan itu tetap ada. Sehingga suatu saat istri saya ngomong sama saya, kamu jangan terlalu sibuk. Harus ada waktu untuk di rumah. Harus ada waktu untuk main sama anak. Istri saya menegur saya seperti ini, jangan sampai nanti Simfoni umur 3 tahun gak kenal bapaknya siapa. Waduh, iya juga ya. Dan gini ya, saya kasih tahu kepada pria-pria yang ada di tempat ini. Pak, kalau istri ngomong harus didengerin. Kalau istri ngomong jangan gini, lu tahu apa sih? Lu gak tahu apa-apa, diam aja. Jangan gitu Pak. Istri adalah penasehat, istri adalah penolong. Kita sebagai pria memang ego kita tinggi, tapi firman Tuhan berkata harus dengar kepada nasihat istri. Setuju, katakan amin. Akhirnya setelah istri saya ngomong demikian, saya merenung, iya juga ya, aku salah. Iya juga, I was too busy with a lot of stuff, sehingga saya jadi jarang pulang. Bukan saya melakukan yang aneh-aneh, beneran saya melakukan maksimal. Saya melayani Tuhan, saya meeting, saya koordinasi, saya networking dan lain-lain. Ternyata setelah istri saya tegur seperti itu, saya sadar, iya, saya sedang terperangkap dengan yang namanya kesibukan. Dan dari situ saya mulai sadar, saya belajar ngatur semuanya dengan baik. Setelah saya telaah semuanya, ternyata I found out banyak hal yang selama ini saya lakukan tidak terlalu penting. Apa? Ternyata banyak kesibukan yang saya buat ternyata tidak terlalu penting. Bukan sesuatu yang esensi, yang ternyata bisa dieliminasi. Ternyata setelah saya pilah satu persatu, saya coba pangkas satu persatu, ternyata banyak kok waktu yang bisa dikosongin agar tidak terlalu sibuk. That's what happened to me. And this is what I want to share with you. Ini yang saya ingin sharekan kepada Anda dari point of view-nya firman Tuhan tentang business, tentang kesibukan. Bapak Ibu, there are common myth about business. Ada banyak kepercayaan yang salah mengenai kesibukan. Contoh, salah satunya, klik. Kesibukan membuat saya diberkati. Setuju gak? Setuju, katakan amin. Oh, kok masih ada yang amin? Salah. Saya kasih tahu ya, kesibukan tidak membuat kita diberkati. Kesibukan, Anda memadatkan jadwal dari Senin sampai Minggu, padat dengan kerjaan, tidak membuat Tuhan memberkati Anda. Memang Tuhan mengajarkan kita untuk jangan pernah malas. Setuju, katakan amin. Tuhan mengajarkan kepada kita, hidup ini gak boleh malas. Di 2 Tesalonika 3:10 mengatakan, sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini dikatakan sama firman Tuhan. Jadi orang harus bekerja. Jangan jadi orang itu yang mempunyai mental ini. Apa itu mental? Mental apa ini? Mental pengemis. Mental yang minta-minta, gak ada mental pejuang, gak ada mental untuk mau bekerja. Jangan jadi orang yang mempunyai mental seperti ini, minta terus hidupnya. Bekerja. Apalagi bapak-bapak yang ada di sini, kepala rumah tangga harus bisa bekerja. Kalau bimbingan pranikah, saya kasih tahu kepada calon-calon pasangan. Ingat ya, seorang laki, seorang pemimpin keluarga itu harus bisa bekerja, menafkahi keluarga. Kenapa? Karena wanita, istrimu adalah tulang rusuk dan bukan tulang punggung. Wah, sayangnya banyak zaman sekarang istri-istri bukan tulang rusuk tapi dijadikan apa? Tulang punggung. Jangan ya Pak ya.
Jangan. Setuju, katakan amin. Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk belajar dari semut. Apa yang dikatakan di Amsal 6? Hai pemalas, pergilah ke semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarkan tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. 8 tolong. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Amsal mengajarkan kita, jangan jadi orang yang malas. Ya, saya setuju. Gak boleh malas. Hidup ini harus rajin dan bekerja. Tapi banyak orang salah menafsirkan tidak malas sama dengan harus sibuk. Ini salah tafsiran. Kalau ada Anda yang sempat menafsirkan seperti ini, biarkan hari ini firman Tuhan mengubah cara Anda berpikir. Banyak orang salah menafsirkan, sekali lagi. Tidak malas sama dengan harus. Berarti Tuhan mau saya sibuk. Kalau Tuhan lihat saya sibuk, Tuhan pasti memberkati saya. Itu salah Bapak Ibu. Ini ya, saya catat. Kalau Tuhan memberkati kita berdasarkan waktu kita bekerja, kalau Tuhan memberkati kita berdasarkan kepadatan kita bekerja, maka orang yang terkaya di dunia sekarang adalah kuli bangunan dan pekerja pabrik. Betul gak? Mereka dari pagi jam 6 sudah berangkat, jam 7 sudah sampai, mereka pulangnya malam banget. Besok hal yang sama lagi. Mereka adalah orang-orang yang paling kaya karena mereka adalah orang-orang yang sibuk dari pagi sampai malam kerja nonstop. Kenyataannya gak seperti itu, bukan? Kalau Tuhan memberkati kita menurut waktu kita bekerja, maka saya tidak merendahkan ya, tapi orang yang terkaya di dunia sekarang adalah OB. Karena dari mereka pada pagi sampai malam mereka bekerja. Setuju dengan saya? Sibuk tidak membuat kita diberkati. Hello. Tapi bukan berarti malas juga. Kedua, common myth about business, kepercayaan yang salah tentang kesibukan, yaitu kesibukan membuat saya menjadi orang yang penting. Betul gak? Wah, ini yang saya rasakan. Saya paling suka kalau ada hari di mana saya bangun pagi, sudah ada pelayanan, habis itu lanjut meeting, habis itu sore ada pelayanan lagi, malam ada meeting lagi. Gua laki banget. Gua keren banget. Saya paling suka hari seperti itu. Kenapa? It makes me feel so important. Saya catat, business is addictive because it makes us feel important. Kesibukan itu candu, percayalah. Kalau Anda orang-orang seperti saya, kesibukan itu candu banget. Karena ketika saya sibuk, saya merasa lebih baik, lebih penting daripada orang-orang yang pengangguran. Ketika saya sibuk sepanjang hari dari pagi sampai malam, saya lihat teman saya, ya lu cuma di kafe nongkrong. Ya kamu setiap hari cuma main game. Saya merasa, wah, it felt so good. Dari pagi sampai malam. Bapak Ibu, kenyataannya kesibukan tidak membuat kita menjadi orang penting. Padahal, catat baik-baik, kesibukan saat kita sibuk, klik. Ini kebenaran tentang kesibukan. Di saat kita sibuk, Bapak Ibu, catat baik-baik, kita hilang waktu untuk berdoa. Tolong dicatat, boleh difoto. Bagi Anda yang hobinya sibuk, tolong difoto. Di saat kita sibuk, kita hilang waktu untuk apa? Loh Pak, memangnya kenapa Pak? Apa hubungannya kerjaan saya sama doa? Gini ya, iblis adalah bapa segala dusta. Dia tukang bohong. Tahu nggak ada kebohongan? Satu kebohongan yang dia ingin kita percaya. Klik. Kebohongan iblis adalah, dia ngomong gini, praying is wasting time. Be busy. Doa itu hanya buang-buang waktu. Waktumu yang berharga jangan buat doa. Waktumu yang berharga kerja terus, sibuk terus.
Waktu yang berharga, padetin aja jadwalnya. Dan seringkali kita mempercayai, iya juga ya. Padahal kenyataannya, saya catat, kebenarannya adalah ini. Praying is not wasting time. Praying is saving time. Hello. Ini kenapa gak ada amin? Lapar semua ya? Gak lapar kan? Ini pendetanya sudah semangat. Ini khotbah saya yang ketiga hari ini. Anda harus lebih semangat. Amin. Praying is not wasting time. Praying is saving time. Berdoa bukan membuang-buang waktu. Hello. Berdoa justru menghemat waktu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Pak, Bu. Apa yang Anda kerjakan dalam 1 tahun? Anda melibatkan Tuhan. Anda berdoa sungguh-sungguh. Bisa membalap orang yang sudah mulai 10 tahun lebih daripada Anda. Dan mereka gak ada Tuhan. Saya catat. Klik. What you do with God in a year can overtake what others did in 10 years without God. Wow. Yang percaya katakan amin. Tolong catat ini baik-baik. Tolong foto ini baik-baik. Praying is not wasting time. Praying itu bukan buang-buang waktu. Berdoa bukan buang waktu. Justru di saat Anda berdoa, Anda libatin Tuhan. Apa yang Anda kerjakan dalam 1 tahun bisa mengalahkan apa yang orang lain bangun dalam 10 tahun. Setuju katakan amin. Ya, that's why yuk stop being busy and start praying. Setuju katakan yes. Kamu yang membuat kita diberkati, diangkat sama Tuhan, bukan kekuatan dan effort kita. Yang membuat kita diberkati, yang membuat banyak pintu akan terbuka bagi kita, yang membuat tahun ini, bahkan tahun depan, kita lihat begitu banyak favor dan anugerah Tuhan. Itu bukan effort kita, tapi penyertaan Tuhan. Nggak ada amin sih. Yang membuat kita diberkati, banyak pintu yang akan dibuka tahun depan. Yang katanya 2025 resesinya, deflasinya akan lebih parah daripada 2024 katanya. Anda akan lihat banyak favor terjadi, Anda akan banyak lihat pintu terbuka. Itu bukan karena kesibukanmu, tapi semuanya penyertaan Tuhan. Yang setuju dan sepakat berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. So do you want to save time today? Anda ingin menghemat waktu? Berdoalah, libatkan Tuhan, dan bekerja keras. Bukan sibuk. Hello. Amin. Praying is saving time. Yang kedua, kebenaran tentang kesibukan, klik. Di saat kita sibuk, kita sedang hilang waktu untuk keluarga kita. Ada kebohongan dari iblis yang seringkali kita mempercayai, yaitu your money is more important than your time for your family. Uang Anda lebih penting daripada waktu Anda untuk keluarga Anda. Ada banyak orang ngomong gini sama saya, Pak Pendeta gak apa-apa, aku gak pernah di rumah. Yang penting uangnya lancar. Yang penting anak saya bisa belikan mobil. Yang penting anak saya bisa sekolah di sekolah yang bagus. Yang penting anak saya bisa saya sekolahkan dan kuliahkan di luar negeri. Gak apa-apa saya gak ada di rumah. Yang penting saya bisa menafkahi. Siapa bilang? Dan seringkali itu yang terjebak. Kita terjebak dalam hal seperti itu dan kita mempercayai iya ya. Yang penting ininya lancar. That's what the devil wants you to know. Uang Anda lebih penting daripada waktu Anda. Saya catat, hal yang paling berharga, ini kebenarannya, hal yang paling berharga untuk istri dan anak-anak Anda adalah waktu. Adalah apa? Saya katakan kepada semua pria-pria yang ada di tempat ini, bapak-bapak, termasuk saya ya, saya sudah punya anak, kita harus hadir untuk keluarga kita. Nggak ada amin Pak. Kenapa sini sibuk semua ya? Pria, bapak-bapak, Anda harus hadir untuk keluarga Anda. Banyak anak-anak hancur karena mereka kehilangan figur seorang ayah. Meskipun duitnya lancar, meskipun mungkin suami istrinya gak cerai, tapi ayah tidak pernah hadir secara emosional dan perhatian. Banyak orang kehilangan figur ayah, yang akhirnya membuat Gen Z, tahu Gen Z ya?
Generation Z, atau bahkan di bawahnya lagi Generation Alpha. Kita lihat Gen Z, muda depresi, betul? Akhirnya gini, viral di TikTok ada 2 Gen Z yang bunuh diri. Muda depresi, muda bunuh diri. Mentalnya lemah, bipolar, stres. Dan banyak yang menjadi homoseksual. I don't hate homosexual, I don't condemn homosexual. Saya tidak sedang menyalahkan Anda yang mungkin Anda terperangkap di dalam homoseksual. Saya tidak membenci Anda. Saya sungguh sangat mengasihi Anda. Tapi ada yang pernah ngomong sama saya seperti ini. Bapak pendeta, seorang anak muda laki. Bapak pendeta, dari kecil papa saya gak pernah hadir. Dari kecil papa saya sibuk terus. Saya gak pernah merasakan kasih sayang papa. Saya tidak pernah dipeluk sama papa. Saya tidak pernah dipuji sama papa. Di waktu yang sama, mama saya di rumah. Mama saya kejam, suka mukul. Mama saya verbalnya suka menyakiti hati kami anak-anaknya. Sehingga saya tumbuh dewasa, saya haus akan kasih sayang ayah. Saya haus akan kasih sayang seorang pria. Dan akhirnya saya bertumbuh dewasa menjadi seorang gay, menjadi seorang homoseksual. Karena apa? Karena ayahnya gak pernah hadir. Pak, mungkin iya Anda sibuk, uang Anda banyak, tapi jangan sampai keluarga jadi korban. Setuju, katakan amin. Amin. Anda mungkin jago investasi. Investasi di bisnis, investasi saham, investasi ini dan itu. Tahu gak, investasi yang terpenting adalah investasi dalam hidup anak-anak kita. Setuju, katakan amin. Itu investasi yang penting. Dan itu yang diincar sama iblis. Sudah, gak usah kasih waktu untuk keluargamu. Kasih duit aja terus. Sibuklah terus. Gak usah hadir untuk keluargamu. Gak usah hadir untuk istrimu. Dan kita mengaminkan, oke, bagus juga. Aku sibuk. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga jadi korban. Kita tidak mau menjadi keluarga yang seperti itu. Setuju, katakan amin. Keluarga GSJS bukan keluarga yang seperti itu. Setuju, katakan amin. Saat kita sibuk, kita sedang kehilangan waktu untuk keluarga kita. Keluarga kita akan jadi korban. Dan yang ketiga, saat kita sibuk, kita kehilangan waktu untuk merenung. Boleh ditampilkan? Nah, kita kehilangan waktu untuk apa? Tuhan memberikan kita kemampuan untuk merenung. Dan merenung itu sesuatu yang sangat powerful. Merenung adalah sesuatu yang sangat powerful yang Tuhan berikan kepada manusia. Apa yang harus kita renungkan, Bapak Ibu? Yang pertama, jangan sibuk. Tapi mulai hari ini, luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah sumber hikmat. Firman Tuhan berkata apa di Yosua 1 ayat 8? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa untuk merenungkan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Supaya kamu bertindak hati-hati dan jalanmu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Setuju, katakan amin. Merenung firman Tuhan, kenapa? Karena firman Tuhan adalah sumber hikmat. Tampilkan. Firman Tuhan adalah apa? Sumber hikmat. Tolong ditampilkan yang tadi. Siapa di sini dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam putusannya membutuhkan hikmat Tuhan? Boleh angkat tangan. Butuh. Anda yang merasa Anda butuh hikmat Tuhan. Tahu sumber hikmat Tuhan? Sumbernya hikmat adalah firman Tuhan. Anda sedang buntu hari ini? Renungkan firman Tuhan. Ada sedang butuh jalan keluar hari ini? Renungkanlah firman Tuhan. Ini yang terjadi sama papa saya. Sekian belas tahun yang lalu papa saya sedang baca Alkitab. Bukan hanya lewat gitu aja, tapi merenungkan firman Tuhan. Papa saya sedang baca Alkitab. Nah, tiba-tiba sedang merenung, muncullah sebuah ayat di depan dia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Setelah itu dia merenung, jadilah itu rema. Lahirlah gereja. Anda gak tahu gereja ini gereja apa? Tahu ya? Gereja 1 jam saja. Meskipun sekarang gereja 1,5 jam. Beti lah gak apa-apa. Lahirlah GSJS, gereja 1 jam saja. Dan
Benar, dulu awal-awal di Gramedia ID Expo, ibadahnya 1 jam. Saya masih ingat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8. 10 times, papa saya yang khotbah semuanya. Meskipun pada zaman itu, semua masyarakat Indonesia yang Kristen menghujat, apa itu gereja 1 jam saja, dapat apa 1 jam saja, betul? Banyak yang menghujat, saya yakin termasuk Anda. Betul? Oh, jangan pura-pura gak tahu gitu. Itu dari mana idenya? Dari merenung akan firman Tuhan. Muncullah sebuah ide. Dulu awal-awal GSJS mulai di Jakarta, memang benar 1 jam. Masih ingat ya, Ko Edi ada ya? Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 times. Siapa yang khotbah? Saya sendiri yang khotbah 9 bulannya. Khotbah 9 kali dalam 1 hari. Untungnya cuma 4 minggu kok. Kalau sampai sekarang khotbah 9 kali, aduh Tuhan Yesus tolong saya. Dari mana muncul ide GSJS? Dari merenung akan firman Tuhan. Anda butuh hikmat hari ini? Anda butuh ide baru? Anda butuh kreativitas? Anda butuh jalan keluar? Jangan terlalu sibuk. Renungkanlah ini. Ini sumber hikmat untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Setuju, katakan amin. Kalau Anda terlalu sibuk, kita baca Alkitab ya sudah lewat aja. Yang penting selesai. Yang penting 1 hari 1 pasal. Kita gak ada waktu untuk merenungkan. Baca Alkitab itu sangat penting. Tapi jangan pernah lupa, spend time untuk merenung firman Tuhan. Maka rema itu akan muncul. Kalau rema datang dari firman Tuhan, itu akan menjadi jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Amen. Kalau Anda terlalu sibuk, gak ada waktu untuk merenung firman Tuhan. Boro-boro baca, merenung. Bapak Ibu, yang kedua, apa yang harus direnungkan? Anda harus merenungkan kejadian, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup Anda. Setuju dengan saya, dalam hidup ini ada kemenangan dan ada kekalahan, betul? Ada kalanya kita menerima yang baik, tapi ada kalanya juga kita ketiban sesuatu yang kurang baik. Kita bertemu dengan satu situasi yang merugikan kita, betul? Saya mau tanya, dari semua yang pernah terjadi dalam hidup Anda, baik itu baik atau yang buruk, kemenangan atau kekalahan, saya mau tanya, pernah Anda renungkan gak? Pernah Anda renungkan gak? Halo? Pak Bu, saya katakan ya, saya nasihatin Anda. Jadi setiap kejadian dalam hidup ini, luangkan waktu untuk merenung. Setuju, katakan amin. Belajar dari kesalahan. Belajar juga dari kesuksesan. Dan kalau kita terlalu sibuk, kita gak akan bisa belajar. Saat kita salah, kita gak belajar. Apa yang terjadi? Kita mengulangi kesalahan itu. Switch aja dulu, oke. Saat kita salah, sampai di sini dalam hidupnya pernah salah ya, semuanya pernah salah ya, termasuk saya ya. Semuanya pernah salah. Saya mau tanya, Anda membuat kesalahan, pernah ngaca gak? Atau jangan-jangan saat sesuatu buruk terjadi, Anda selalu nyalakan orang lain. Pernah gak ngaca? Kenapa ya kok hal ini terjadi? It may be my fault. Oke, saya salah. Aku merenung. Aku belajar merenung, aku belajar dari kesalahanku. Untuk memastikan aku tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Setuju? Tapi banyak orang membuat salah, gak pernah merenung, nyalakan orang lain, pembenaran diri sendiri. Dia tidak belajar dari kesalahannya. Berikutnya mengulangi kesalahan yang sama, lingkaran setan. Betul ya? Demikian juga kesuksesan. Anda pernah sukses dalam hidup ini? Pernah kerjain sesuatu yang goal, betul? Pernah gak direnungkan? Apa yang aku lakukan ya? Kok bisa goal? Apa yang aku lakukan ya? Kok bisa berhasil? Pak Bu, kalau kita berhasil dan kita tidak merenung dan kita tidak belajar dari keberhasilan itu, maka keberhasilan hanyalah menjadi sebuah kebetulan, bukan sebuah skill. Catat itu baik-baik. Siapa di sini yang ingin keberhasilan berikut-berikutnya bukan lagi kebetulan, tapi sebuah skill? Siapa di sini ingin kesuksesannya hanyalah kebetulan, gambling? Mau? Suksesan hanyalah gambling, kebetulan? Gak ada ya? Kita ingin kesuksesan menjadi skill kita.
Keberhasilan menjadi satu skill. Kita semuanya mau itu. Makanya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, merenung. Itu sebuah skill yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai manusia. Tuhan berikan ke kita hikmat, Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi supaya kita bisa merenung. Setuju, katakan amin. Saya hari ini jangan terlalu sibuk. Buang kesibukan. Pekerja harus, tapi luangkan waktu untuk, bukan bengong ya, bedakan bengong sama merenung. Jangan sampai, aduh aku habis kehilangan 1 M, lalu Anda bengong sampai ngiler. Anda bengong, besoknya Anda bengong 1 hari, besoknya Anda masuk rumah sakit jiwa. Jangan bengong, tapi merenung. Oke. Mungkin Anda berkata, Pak, saya mau berhenti. Saya mau mengatasi kesibukan saya. Saya gak mau jadi orang yang terlalu sibuk. Bagaimana cara saya mengatasi kesibukan? Secara cepat aja. Yang pertama, jadi orang yang harus punya visi. Catat baik-baik. Kita harus menjadi orang yang hidup dengan visi, hidup dengan tujuan, bekerja dengan goal, bekerja dengan sebuah visi. Saya catat, kalau kita kerja tanpa visi, kerja tanpa tujuan, ibarat Anda main bola tanpa gawang. Main bola tanpa apa? Gawang. Siapa di sini suka bola? Oh, ada beberapa suka bola, ya. Suka MU, Liverpool, atau Barcelona, atau apa? Real Madrid, ya. Anda suka bola, tapi mau nggak Anda diberikan kesempatan untuk nonton bola? Cristiano Ronaldo datang, Lionel Messi datang, tapi mainnya tanpa gawang, mau nggak? Mereka sibuk-sibuk sendiri di situ, mereka tendang, free kick, throw in, mereka sliding tackle, semuanya dilakukan sampai mereka habis nafas, mereka keringetan, tapi cuma satu masalahnya, tidak ada. Mau nggak nonton? Buang-buang waktu ya. Itulah hidup tanpa visi. Itulah hidup tanpa tujuan. Lebih mending mana? Anda nonton Lionel Messi itu tanpa ada gawang, atau yang penting Anda ke kampung sebelah, ada anak-anak lagi di jalanan main, yang penting ada gawangnya. Seru nggak? Seru. Hidup ini harus punya apa? Dan Anda yang tahu bola, yang tadi suka bola, kalau ada gawangnya, pasti ada yang namanya strategi, betul? Oh, ternyata rupanya muka Hillsong semuanya. Muka Hillsong semuanya, muka worship semuanya. Kalau buka YouTube buka worship semuanya, ya kan? Gak pernah buka bola semuanya. Puji Tuhan. Tapi YTTA yang tahu-tahu aja. Ada gawangnya, pasti ada strateginya, betul? Strategi itu apa? Untuk membuat langkahnya jadi efektif. Nggak usah lari terlalu banyak, cukup pas-pas-pas. Ada orang yang sudah standby di sini, ada yang standby di situ, tembak, des, go. Nggak perlu semua dari depan belakang, semerawut semuanya, enggak. Dibutuhkan apa? Strategi supaya nggak terlalu capek, nggak terlalu banyak gerak. Demikianlah kalau kita jalanin hidup ini dengan visi. Gerakan kita akan efektif. Anda tahu ada sesuatu yang datang, ini sesuai visi nggak? Sesuai tujuan hidupku nggak? Kalau nggak, buang. Sesuai dengan visi nggak? Sejalan nggak sama visinya? Kalau nggak, eliminasi. Kalau Anda punya visi, Anda akan tahu yang mana yang nggak penting, yang mana yang penting, yang mana akan kontribusi kepada visi, yang mana enggak. Yang nggak kontribusi, tolong disingkirin. Tuhan gak mau kita sibuk. Bukan sibuk yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita menjadi orang yang efektif. Apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Saya catat. Talent makes you good. Calling makes you passionate. Vision makes you apa? Jadi konsisten. Karena kita punya visi. Saya menyadari ada banyak hal yang saya terima itu tidak sesuai dengan visi. Tidak sesuai dengan apa yang saya sedang kerjakan. Akhirnya saya bilang, sorry, saya tidak bisa menerima hal itu. Kenapa? Karena saya stay through, I become consistent to the vision. Ya. Yang kedua sekarang, visi itu penting dalam hidup ini. Saya mau tanya, pria-pria di sini sudah punya visi dalam hidup ini? Kalau bimbingan pranikah saya selalu katakan kepada pria-pria,
Pria kepala rumah tangga harus mempunyai visi, harus tahu kemana kita membawa rumah tangga kita. Yang kedua sekarang, nah ini penting ini. Boleh saya minta tolong teman-teman yang peraga boleh maju ke depan. Sebelum saya peraga, saya jelasin dulu. Bapak Ibu, untuk mengatasi kesibukan, Anda harus mempunyai yang namanya prioritas. Halo? Harus punya apa? Prioritas. Apa prioritas kita? Klik. Prioritas dalam hidup ini yang pertama adalah Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus adalah prioritasku. Bukan pelayanan. Bukan pelayanan. Prioritas dalam hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Prioritas dalam hidup ini adalah hidup dekat dengan Tuhan. Itu prioritas. Kedua, adalah keluarga. Keluarga kita adalah prioritas dalam hidup kita. Jangan demi pekerjaan keluarga dikorbanin. Keluarga adalah prioritas. Yang ketiga baru pekerjaan dan pelayanan. Keempat, kelima terserah. Tapi jangan sampai demi teman, demi hobi, pekerjaan dikalahkan, pelayanan dikalahkan. Jangan sampai demi hobi, demi mainan, demi nongkrong, keluarga ditinggalin. Itu salah. Oke, saya hari ini akan kasih sedikit peraga bagi Anda semuanya. Jadi sini saya punya 2 cup. Satu cup namanya cup yang esensi. Satu cup adalah cup yang non esensi, alias hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang gak harus ada. Contoh apa? Contohnya sosial media. Contohnya nongkrong sama teman. Contohnya apa lagi? Kita futsal dan lain-lain. Non esensi. Dan dalam hidup ini ada esensi, ada hal-hal yang penting. Tuhan, keluarga, tanggung jawab kita. Itu esensi. Tapi kita lihat ya. Anggap aja hal ini, cup ini, semuanya bisa lihat ya. Sampai ujung belakang aman ya? Bisa lihat ya? Anggap aja cup ini adalah waktu kita. Waktu dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya prioritas, kita tidak mengisi hidup kita dengan yang penting dulu. Kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang non esensi alias nggak penting. Screen time, Instagram, TikTok, nongkrong sama teman, main badminton, main futsal, dan lain-lain. Masih ada waktu? Masih ada. Oke, masih ada waktu. Saya masukin. Oke, waktu buat Tuhan. Oke, waktu ke gereja aku mau melayani. Sudah penuh. Bisa ditambahin lagi? Waktu untuk keluargaku. Sudah hampir gak ada waktu lagi. Dan gak bisa. Waktunya sudah habis. Lihat, gak masuk nih. Betul. Di zoom in boleh? Zoom in boleh? Sudah habis waktunya. Kenapa? Karena kita salah. Yang gak penting kita masukin dulu. Betul? Dalam hidup ini harus punya prioritas. Yang artinya gimana? Yang penting-penting dulu dimasukin. Waktu untuk Tuhan. Waktu untuk melayani. Waktu untuk keluarga. Waktu untuk pelayanan dan lain-lain. Yang esensi sudah masuk. Lalu yang gak seberapa penting. Ini yang gak seberapa penting. Kita masukin di sini. Masih ada waktu? Monggo. Saya tidak mengatakan gak boleh sosial media. Saya tidak mengatakan gak boleh Anda main-main sama teman-teman. Monggo silakan. Tapi saya mengatakan apa? Oke. Ada masih hal-hal yang gak kesampaian. Gak apa-apa ya. Gak masuk gak apa-apa ya. Sesekali gak nongkrong gak apa-apa ya. Sesekali gak usah badminton gak apa-apa ya. Sekali-sekali gak usah ngafe gak apa-apa ya. Tapi kita lihat. Yang penting hal-hal yang penting, yang prioritas sudah masuk dulu semuanya. Sampai sini kita menangkap apa arti prioritas. Setuju katakan amin. Yang artinya apa? Kerikil-kerikil dalam hidup ini gak usah jadikan utama. Yang penting-penting masukin dulu dalam waktumu. Kenapa banyak orang mengatakan, Pak, saya gak ada waktu untuk baca Alkitab. Karena kerikil sudah masuk dulu.
Pak, saya nggak ada waktu untuk pelayanan, sibuk. Kenapa? Karena yang kerikil sudah masuk dulu. Ya, karena waktu, saya gabung poinnya. Ada banyak orang mengatakan, Pak, saya terlalu sibuk untuk melayani. Saya mau tanya, lihatlah screen time Anda sekarang. Saya mau tanya, screen time Anda berapa? Berapa jam? Tahu ya screen time ya? Coba cek di handphone Anda, di iPhone Anda, di Samsung Anda, atau apapun handphone Anda. Screen time-nya berapa? Siapa di sini yang screen time rata-rata sehari 6 jam? 7 jam, 8 jam, pasti lebih. Ngapain? TikTokan, lihat orang-orang lagi dansa, Instagraman scrolling, nongkrong sama teman, dan lain-lain. Pak, Bu, itu bukan alasan. Dalam hidup ini, kita harus mengerti yang namanya prioritas. Saya catat, jika Anda terlalu sibuk untuk melakukan sesuatu, hal itu menandakan bahwa hal tersebut tidak pernah menjadi prioritas dalam hidup Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa ke gereja Anda terlalu sibuk dan gak ada waktu, berarti datang ke gereja tidak pernah menjadi prioritas bagi Anda. Kalau Anda berkata, Pak, saya baca Alkitab, saya menyembah Tuhan, saya saat teduh itu gak ada waktu, berarti saat teduh Anda tidak pernah menjadi apa? Gak pernah menjadi prioritas. Pak, saya terlalu capek untuk baca Alkitab, berarti baca Alkitab tidak pernah menjadi apa? Prioritas. Mulai hari ini, align your priorities. Artinya apa? Kita mau disiplin dalam prioritas kita. Sebagai orang-orang yang dewasa, Anda harus mengerti yang namanya prioritas. Setuju, katakan amin. Dan yang ketiga, jangan pernah menunda. Klik. Stop procrastinating. Kenapa banyak orang gak ada waktu? Karena mereka menunda untuk melakukan yang penting. Di saat Anda menunda untuk melakukan yang penting, diikuti aja slide-nya ada itu. Jangan menunda untuk melakukan, ya ikuti yuk. Jangan menunda untuk melakukan yang apa? Penting. Banyak orang menunda-nunda untuk melakukan yang penting. Mereka terburu-buru untuk melakukan hal yang gak penting. Betul? Makanya sibuk terus. Sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Dan yang keempat, remove distractions. Yang tadi saya sudah bilang. Efesus 5:16 mengatakan apa? Making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity, and using it with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. God doesn't want you to be busy, but efficient, making the most use of time. Tuhan gak mau kita menjadi orang sibuk, tapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang efisien dan efektif. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Setuju, katakan amin. Makanya belajar disiplin waktu. Apa common distractions yang ada? Saya sudah sempat ngomong tadi. Screen time. Betul? Anda mengatakan saya gak ada waktu untuk ke gereja. Screen time-nya 10 jam sehari. Cih, bener. Yang bener aja. Rugi dong. Anda berkata, Pak, aku gak punya waktu untuk melayani. Aku gak punya waktu untuk datang ke gereja. Tapi setiap hari main game 3 jam sehari, 4 jam sehari, bahkan seharian di rumah main game. Pak, saya gak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang penting. Tapi setiap hari kerjanya nongkrong. Nongkrong di Fongsheng, di Wingheng sampai tengah malam. Benar gak? Ini saya sering lihat muka-muka Fongsheng ini. Lihat muka-muka di Wingheng, saya sering lihat ini. Banyak jemaat, jemaat GSJS. Pak, Bu, kurangi distractions. Kurangi hal-hal yang bisa membuat konsentrasi Anda distracted. Dan fokus kepada yang penting. Setuju, katakan amin. Saya akan tutup. Silakan pemain musik WL Singers. Ini pertanyaannya, what's the big question? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? What does God wants me to do? Kita buka sama-sama. Sekali lagi. Di ayat yang ke-42. Saya bacakan dari ayat 41 ya. Boleh dibantu dari ayat 41. Tadi slide yang paling atas. Baca ya. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya. Tadi slide yang paling atas ada di ayat 41. Bisa dibantu? Oke. Sama-sama kita baca. Tetapi Tuhan menjawabnya. Apa?
Ini kayaknya butuh mesin kopi nih di GSJS ini. Amin? Amin yang paling kenceng, yang membelikan. Amin. Oke, baca sekali lagi. Tuhan menjawabnya apa? Marta, Marta. Ayo sekali lagi ulangi pakai nama Anda sendiri-sendiri. Ayo, 1, 2, 3. Andrew. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal yang gak prioritas. Terlalu banyak distraction. Itu gak penting semuanya. Dikatakan apa? 42. Yuk baca sama-sama. Tetapi hanya satu yang esensi. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya minta kunci A. Kunci A. Dikatakan apa Tuhan Yesus di situ? Apa yang terpenting dalam hidup ini? Apa yang terpenting? Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan gak mau kita sibuk. Tapi klik, Tuhan ingin kita untuk mengejar esensi. Boleh ditampilkan? Boleh diikuti aja yuk. Tuhan ingin kita untuk mengejar esensi. Tuhan tidak mau kita sibuk. Tapi Tuhan ingin kita untuk mengejar yang terpenting. Mengejar apa? Esensi. Apa yang terpenting? Tahu nggak apa yang terpenting? Apa yang Maria lakukan? Klik. Mencari dan mendekat kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Berdoa, baca Alkitab. Itu esensi. Anda datang setiap minggu melayani Tuhan. Datang gak sibuk dengan WA, orderan. Anda datang sungguh-sungguh membawa hatimu menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu esensi. Mau melakukan? Bukan sibuk. Mulai hari ini, bagi Anda yang punya mindset sibuk aku diberkati, buang itu jauh-jauh. Datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang terpenting. Kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita berdoa, kita libatkan Tuhan. Percayalah, apa yang Anda lakukan dalam 1 tahun bisa membalap apa yang orang lain lakukan dalam 10 tahun. Praying is not wasting time. Mendekat pada Tuhan itu not wasting time. Bukan berarti kalau gitu saya malas saja. Enggak, tetap kerja keras. Libatin Tuhan. Berdoa. Yang mau melakukan firman Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.